Panahan Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panahan yang beranggotakan 6 orang. Nama saya Erwin Putra. Saya Muhammad Syarif Yusuf. Saya Adi Jumadi. Saya Febrilia India Kansuari. Saya Triadi Saputra. Dan saya Rahmat Hidayat. Pagi disediakan bagian dari Panahan. Panahan adalah suatu kegiatan menembakkan unsur panah atau anak panah yang dimana telah dimulai sejak tahun yang lalu. Yang pada awalnya digunakan sebagai alat untuk berburu, kemudian berkembang sebagai alat dalam pertempuran, dan pada zaman sekarang digunakan sebagai suatu cabang olahraga kepatan. Seseorang yang gemar memanah atau yang ahli memanah disebut sebagai pemanah, seperti yang ada di sini. Ya, sekian, terima kasih. Berikutnya yaitu sejarah dan perkembangan olahraga panahan di Indonesia. Sejarah munculnya olahraga panahan di Indonesia juga belum diketahui secara pasti mengenai kapan di mana olahraga ini hadir untuk pertama kalinya. Namun, jika melihat berbagai cerita rakyat terdahulu, berbagai tokoh dalam kisah tersebut digambarkan telah menggunakan unsur panah. Sebut saja Arjuna, Sumantri, Ekalaya, Dipati Karno, dan juga Sri Kandi. Para tokoh-tokoh ini terkenal dengan senjata panah dan unsur dan cerita. Dalam sejarah awal, cabang olahraga panahan sering dimasukkan sebagai jenis olahraga yang diperlombakan. Kemudian, dari catatan sejarah panahan di Indonesia, olahraga panahan ini memiliki sebuah organisasi yang disebut dengan Persatuan Panahan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Perpani. Persatuan Panahan Indonesia ini baru terbentuk pada tanggal 12 Juli 1953 di kota Yogyakarta. Pioner dari organisasi ini adalah Sri Pakualam 8. Sri Pakualam 8 juga menjabat sebagai Ketua Umum Perpani selama 24 tahun, yaitu dari tahun 1993 hingga 1997. Setelah terbentuk dan berkembangnya organisasi Perpani, berbagai pihak pun mengambil langkah untuk ikut bergabung dengan anggota FITA, yaitu Federation International de Tir Alarms. Indonesia akhirnya resmi bergabung dengan FITA sekitar tahun 1959 di Oslo, Norwegia. Kapan sih dan di mana kejuaraan panahan di dunia pertama kali diadakan? Kejuaraan dunia pertama kali diadakan itu pada tahun 1939, dan kejuaraan pertama panahan di dunia itu pada tahun 1844 itu yang diadakan di Inggris, dan kejuaraan panahan pertama di Indonesia itu diadakan pada tahun 1959, yaitu kejuaraan nasional pertama di Surabaya. Kompleks ini dibangun pada tahun 1960 untuk pesta olahraga Asia pada tahun 1962, dan baru-baru ini menjalani rekonstruksi besar untuk pesta olahraga Asia tahun 2018 dan pesta olahraga difabel Asia tahun 2018. Sejarah panahan telah ditemukan pada masa Paleolitik atau awal periode Mesolitik. Petunjuk tertua akan fungsinya di Eropa datang dari Delmor di lembah Ahrensburg, bagian utara dari Hamburg, Jerman, dan tanggal dari akhir Paleolitik sekitar 10.000 sampai 9.000 sebelum Masehi. Panah dibuat dari kayu pinus dan terdiri dari poros utama dan sebuah poros depan sepanjang 15 sampai 20 cm atau 6 sampai 8 inci dengan sebuah titik batu. Unsur dari panah telah hadir pada budaya Yunani sejak keduanya berasal dari pre-dinastik atau masa sebelum ada kerajaan. Di Levant, artefak yang mungkin menjadi gagang panah lurus diketahui berasal dari budaya Natufian ke depan. Orang-orang Elkiam dan PPNA memanggil Kiam Point mungkin sebagai panah. Panahan berkembang pesat di Asia. Istilah Sanskerta untuk panahan dan Meda pada saat ini digunakan untuk istilah seni bela diri. Di Asia Timur, Goguryeo, satu dari 3 kerajaan Korea, terkenal dengan resimennya sangat berbakat dan lembut.
Teknik bermain panahan. 1. Sikap berdiri. Teknik awal yang harus dipelajari yaitu sikap berdiri atau stance. Karena olahraga panahan butuh yang namanya konsistensi. 2. Memasang anak panah atau knocking the arrow. Memasang knocking point sampai bunyi klik. Yang harus diperhatikan adalah fit atau enggaknya knock ke sting. Kalau terlalu kencang, ngaruh ke akurasinya. 3. Set. Selanjutnya adalah cara memegang bow atau busur plus memegang stringnya. Memegang bow atau busur harus rileks. Kalau tegang bisa memunculkan masalah yang namanya bow torque, yang kurang lebih artinya kita mengasih torsi ke samping pada bow atau busur. 4. Set up. Langkah selanjutnya yaitu menoleh ke arah target, menarik string dikit, lalu mengangkat tangan yang memegang bow atau busur. String ditarik sedikit supaya posisi tangan yang pegang bow lebih stabil. 5. Draw atau tarik. Tarik string sampai menyentuh hidung sambil mempertahankan posisi tangan yang memegang bow atau busur tetap lurus. 6. Ancor atau jangkar. Pada saat full draw itu akan beban ada di titik paling berat, tapi kita masih harus nahan beberapa detik buat proses selanjutnya. Transfer. Maksud dari transfer di sini adalah memindahkan otot yang menarik string dari otot lengan ke otot punggung. 8. Aim atau bidik. Membidik sering membuat pemanah menjadi tidak memperhatikan teknik yang lain. Karena terlalu fokus membidik dan lupa teknik memposisikan siku, tangan, pinggang, bahu, dan lain-lain. Padahal kalaupun si visir pas di tengah teknik, kacau warau atau anak panah juga larinya bakal mengacau. Apalagi kalau membidiknya sampai terlalu lama. 9. Rilis atau lepas string. Otot punggung tetap terus menarik string, tidak berhenti, tapi dalam kecepatan yang sangat lambat. 10. Follow through atau gerak lanjutan. Follow through adalah indikasi dari proses sebelumnya, bukan apa yang harus dilakukan dengan paksa. Aturan panahan. Dalam peraturan olahraga selalu ada aturan tentang lapangan, terutama untuk hal ukuran. Lapangan yang dipakai untuk tempat pertandingan atau lomba panahan biasanya terbagi menjadi 2 bagian. 2 bagian tersebut adalah indoor atau di dalam ruangan dan juga outdoor atau di luar ruangan. Berikut adalah beberapa aturan tentang lapangan yang menjadi ketetapan. Setiap lapangan adalah wajib untuk dilengkapi dengan kamera pada tiap sudutnya, supaya juri bisa secara lebih mudah memberikan penilaian saat pertandingan berjalan. Harus ada sebuah lajur yang membatasi tempat bagi peserta perempuan dan laki-laki. Untuk lajur satu ini pun ukuran lebar telah ditetapkan di mana harus kurang lebih 5 meter. Adanya tiang penopang papan, sasaran wajib diberikan angka pada masing-masing tiang. Tak hanya itu, diharapkan setiap tiang perlu ditanamkan sampai benar-benar kokoh hingga ke dalam tanah. Tujuan hal tersebut tentunya supaya pemanah tidak akan melakukan kesalahan di saat memanah. Harus ada 1-3 target, yang mana ini adalah jumlah minimal target dalam suatu lapangan. Target tersebut bisa dipasang pada setiap lajurnya, di mana biasanya 2 yang dipakai. Pemberian tanda perlu dilakukan dengan jelas. Aturan dasar memanah, terutama soal jarak sasaran pada laki-laki dan perempuan, tidaklah sama dan ukuran jaraknya pun tertentu. 30, 50, 70, 90 meter adalah jarak besar lapangan umum yang digunakan untuk pemanah laki-laki. Sedangkan 30, 40, 60, 70 meter adalah jarak besar lapangan umum yang digunakan untuk pemanah perempuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.